Sesungguhnya Bung Rokia kalau mau melakukan penghematan anggaran, selain membatalkan kelanjutan pembangunan IKN, yang paling signifikan kalau mau hemat anggaran, dan itu jumlahnya pasti dipastikan sangat besar, ya pangkas jumlah anggota kabinet. Kalau perlu lebih ramping dibandingkan kabinet Jokowi. Ini kan semacam fake cost gitu ya, yang sangat membebani pemerintah. Ya, publik, netizen, investor terutama sedang menunggu arah kebijakan berikut setelah semua hal dievaluasi 100 hari ini. Yang sudah dipastikan tadi bahwa Prabowo akan memangkas anggaran. Pertanyaan berikutnya, apakah juga seharusnya memangkas size ukuran dari kabinet karena terlalu gembrot kan? Jadi ada obesitas di dalam tubuh pemerintahan, dan itu artinya banyak pengeluaran yang harus dibayarkan. Pasti ada rekrut ASN baru, dan nggak mungkin gaji pegawai itu dipotong, itu nggak masuk akal, itu berbahaya tuh. Ada upaya untuk mengefisienkan anggaran, tetapi sekaligus mengefisienkan postur kabinet, kan mesti itu yang terjadi, dan orang menunggu itu tuh. Dan pada saat penungguan itu berlangsung, tentu tuker tambah deal politik itu akan berlangsung untuk menekan Prabowo supaya jangan menteri saya, jangan menteri gue dari partai A ya, jangan kepala lembaga dari partai B yang dipecat, yang dia dipecat, maksudnya di reshuffle tuh. Jadi Prabowo ada dalam kesulitan sekarang. Dia sudah berjanji untuk penghematan anggaran, tetapi publik menuntut bahwa anggaran di kementerian yang besar ini juga harus dipangkas. Ya, konsekuensinya harus ada perampingan. Dan ini ada saat yang atau momentum yang bagus Prabowo melakukan perampingan, karena mungkin sepertiga dari menteri dalam 100 hari pertama itu sudah menunjukkan incapacity, banyak kontroversi soal pagar laut yang kejelasannya sampai sekarang tidak terlihat siapa yang bertanggung jawab. Pagar sudah dirobohkan, tapi proses hukumnya didiamkan. Antar menteri juga cekcok atau saling silang, upaya untuk menyelundupkan kepentingan, nggak ada yang mau berterus terang siapa yang bertanggung jawab. Jadi Presiden Prabowo sedang melihat sebetulnya kekacauan di dalam kabinetnya sendiri kan. Yang terjadi ada semacam kakofoni itu, nantinya suara bising yang nggak ada aturannya, yang publik pun mau makin lama makin tajam melihat bahwa di dalam kabinet tidak ada koordinasi isu tentang apa sebetulnya yang terjadi di belakang pagar laut itu. Nah, itu yang juga ditunggu publik. Juga kontroversi menteri-menteri yang dalam urusan haji dibuka di pers, urusan judi online, macam-macam tuh. Nah, semua itu tentu ditunggu secepat-cepatnya dalam tempo saksama, dengan cara singkat-singkatnya untuk dijadikan isu publik sehingga timbul kepercayaan publik. Begitu kepercayaan publik timbul, maka investor merasa oke, ada stabilitas politik, tidak akan ada gangguan karena kendali tetap ada pada presiden. Itu yang memungkinkan investor masuk lagi. Tetapi selama ini diambangkan karena masih menunggu tukar tambah politik di belakang meja, siapa yang mesti digusur dari kabinet, maka investor juga akan nunggu aja. Dia pasti nunggu parkir duitnya di Singapura, di Hong Kong, atau di pusat-pusat sekitar Asia ke Pasifik untuk menunggu iklim politik dan kepastian hukum di Indonesia.